Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada materi ini Miss bisa menjelaskan dalam bentuk video penjelasan materi beserta soal eh, tentang pecahan. Oke, di sini yang akan kita pelajari hari ini yaitu bentuk lain dari pecahan. Jadi jika kemarin kita sudah belajar pecahan biasa dan pecahan campuran, nah maka ini adalah bentuk-bentuk lainnya. Nah, baiklah, langsung saja. Yang pertama itu pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya yang dinyatakan dengan tanda koma. Contohnya 3/10 itu dapat kita nyatakan dalam bentuk desimal menjadi 0,3. Jadi istilahnya kalau desimal itu koma-komaan lah, istilah mudahnya. Lalu 58/100 itu menjadi 0,58. Contoh terakhir, 4700 dibagi 1000 itu kita dapat 4,7. Karena di sini kan 4000 dibagi 1000 itu dapat 4 ya, belum menjadi desimal. Sehingga di belakang komanya hanya 0,7 karena merupakan bentuk desimal dari 700/1000. Jadi yang ini desimalnya di atas 0, lanjut. Bentuk lain pecahan yang kedua itu adalah persen. Persen merupakan pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 100 dan dinyatakan dengan lambang 0/0. Contoh, 6/100 dapat kita tulis menjadi 6%. Dan 15/100 dapat kita nyatakan menjadi 15%. Atau contoh lainnya, misal dalam baterai HP kalian biasanya tertulis sisa baterainya itu misal 20%. Nah, berarti itu baterainya tinggal 20 dari 100. Seperti itu. Atau 20/100 bagian lagi. Lanjut, yang ketiga itu adalah per mil. Per mil merupakan pecahan yang penyebutnya adalah nilai 1000 dan dinyatakan dengan lambang 0/00. Nah, contohnya 6/1000 itu bisa kita tulis menjadi 6 per mil. 9/1000 juga 9 per mil. Lalu 207/1000 menjadi 207 per mil. Itu insya Allah gampang ya. Nah, setelah bentuk lain pecahan, kita juga akan mempelajari tentang soal pecahan dalam bentuk cerita. Nah, biasanya ini adalah favorit ya buat kalian. Oke, yang pertama, contoh soal 1. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh Ali dalam waktu 3 hari. Pekerjaan yang sama dapat diselesaikan oleh Budi selama 6 hari. Jika Ali dan Budi bekerja sama, berapa hari pekerjaan itu dapat selesai? Baik, di soal dinyatakan bahwa Ali bekerjanya itu selama 3 hari. Oke, kita tulis Ali itu 3 hari. Berarti dalam 1 hari Ali melakukan 1/3 pekerjaan. Sedangkan Budi itu bekerja selama 6 hari ya. Berarti 1 harinya Budi melakukan pekerjaan sebesar 1/6. Jika keduanya bekerja sama, maka dalam sehari pekerjaan yang dapat mereka selesaikan adalah, kita jumlahkan jumlah pekerjaan harian dari Ali dan Budi, yaitu 1/3 ditambah 1/6. Kita samakan penyebutnya menjadi 6. Berarti 2/6 ditambah 1/6, yaitu 3/6 pekerjaan. Karena dalam 1 hari mereka melakukan 3/6 pekerjaan, maka pekerjaannya itu dilakukan selama 6/3 atau selama 2 hari. Jadi kita cukup membalikan si besar pekerjaannya. Kan yang tadi juga 3 hari, berarti pekerjaannya 1/3 ya dibalik. Budi 6 hari, berarti kita balikan jadi 1/6. Nah, setelah dijumlahkan kita dibalikan lagi. Yang tadinya 3/6 kita balikan menjadi 6/3, berarti 2 hari.
Jadi, jika Ali dan Budi bekerja sama, maka pekerjaan dapat selesai dalam waktu 2 hari. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Ya. Setengah bagian dari sebuah bangunan rumah digunakan untuk kamar tidur, sepertiganya untuk ruang tamu, dan sisanya untuk dapur dan kamar mandi. Jika luas bangunan rumah tersebut 60 meter persegi, berapa bagian dari rumah tersebut yang digunakan untuk dapur dan kamar mandi? Penyelesaian. Yang pertama, kamar tidur. Tadi kamar tidur itu menggunakan setengah bagian. Setengah itu adalah istilah lain dari 1/2. Berarti kamar tidur menggunakan 1/2 dikali 60, yaitu 30 meter persegi. Sedangkan ruang tamu itu menggunakan sepertiga. Sepertiga itu adalah 1/3. Berarti 1/3 dikali 60 sama dengan 20 meter persegi. Dan sisanya untuk dapur dan kamar mandi. Berarti karena ini sisanya, kita tinggal kurangi luas rumah dengan kamar tidur dan ruang tamu. Berarti 60 dikurangi 30, itu 30 dikurangi lagi 20 menjadi 10. Berarti dapur dan kamar mandi menggunakan bagian rumah seluas 10 meter persegi. Oke, lanjut soal terakhir nih. Sebanyak 51/2 kg gula pasir dibagi menjadi beberapa kemasan berukuran 3/4 kg. Tentukan banyak kemasan yang dapat dibuat dan hitunglah berapa kilogram sisa gula pasir yang tidak dikemas. Oke, berarti banyak kemasannya itu adalah banyak gula dibagi ukurannya. Banyak gula itu 51/2 dan ukurannya 3/4. Nah, karena 51/2 itu pecahan campuran, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Berarti 11/2 dibagi 3/4. Karena ini pembagian pecahan, berarti sesuai aturan kita akan menggunakan operasi perkalian dan membalik pecahan kedua. Berarti jadi 11/2 dikali 4/3 sama dengan 44/6, atau bisa disederhanakan menjadi 22/3. 22/3 itu adalah dalam bentuk pecahan campurannya 7 dengan sisa 1, berarti 7 1/3. Nah, berarti banyak kemasannya itu yang pasnya yaitu 7. Banyak kemasannya 7 dan sisanya yang ini 1/3. Oke, berarti sisa gulanya itu 1/3 dikali 3/4. Kenapa 3/4? Karena dalam satu kemasan gulanya itu berukuran 3/4. Jadi kita harus mengalikannya. Berarti 1/3 dikali 3/4 itu sama dengan 3/12 atau 1/4 kilogram. Baiklah, sekian dulu buat materi hari ini. Ini merupakan materi terakhir dalam submateri pecahan. Nah, silahkan kalian tanyakan jika ada yang merasa kurang dimengerti. Tetap semangat dalam belajarnya, niatkan karena Allah dan ikhlaskan belajarnya dengan kondisi seperti ini. Nah, baiklah, sekian dulu buat video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.